Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oscar Rizky Ramadan dengan NIM 19811334089. Saya merupakan mahasiswa dengan prodi Administrasi Perkantoran kelas B. Saya akan membawakan presentasi saya yang bertemakan media sosial. Kita mulai dengan definisi. Definisi media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Slide selanjutnya yaitu macam-macam. Macam-macam media sosial antara lain yang pertama, social networks. Pengertian social networks merupakan media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi seperti Facebook, MySpace, LinkedIn, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Disqus. Disqus merupakan media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi seperti Google Talk dan Yahoo. Kemudian yang ketiga yaitu Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk bisa berbagi video, foto, dan lain-lain seperti Line Share, YouTube, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu Publish, media sosial yang membagikan informasi dan pengalaman tertentu seperti WordPress, Wikipedia, blog, Wikia, dan lain-lain. Yang kelima yaitu social game. Social game merupakan media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama seperti Dove, Bogo, Cafe.com, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu MMO. Antara lain seperti Card Rider, Warcraft, dan lain-lain. Yang ketujuh merupakan virtual worlds, yaitu gambaran dunia 3D yang menggambarkan dunia virtual. Biasanya terdapat di game daring seperti Habbo, Imu, Starday, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu Livecast. Livecast merupakan sebuah wadah melakukan record pada pembicaraan yang berlangsung pada saat itu juga, seperti live, Blog TV, Justin TV, Livestream, dan lain-lain. Kemudian yang sembilan yaitu live stream. Sebuah wadah melakukan record kegiatan yang kita lakukan pada saat itu juga, antara lain berlangsung saat itu, seperti Socializer, Fritz, Social Things, dan lain-lain. Yang 10 yaitu microblog, media sosial yang bebas memperekspresikan curhatan hati atau kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri media sosial. Ciri-ciri media sosial yang pertama yaitu pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi lebih luas jangkauannya. Contohnya, pesan melalui SMS ataupun internet. Yang kedua yaitu pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Yang ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya. Keempat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Perkembangan media sosial. Perkembangan media sosial diawali dengan tahun 1978, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang dimungkinkannya seseorang untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan surat elektronik. Kemudian dilanjut pada 1995, yaitu ditemukannya GeoCities, yaitu situs ini merupakan web hosting pertama, yaitu layanan penyewaan untuk penyimpanan data situs web dan cikal bakal dari situs web. Kemudian dilanjut pada 1997 ditemukannya 6degree.com, situs yang merupakan situs jejaring sosial pertama. Kemudian dilanjutkan pada 1999 yaitu ditemukannya Blogger, situs yang membuat blog pribadi. Kemudian dilanjut pada 2002 yaitu ditemukannya LinkedIn. LinkedIn merupakan situs jejaring sosial yang bahkan dapat mencari pekerjaan, sehingga fungsi media sosial makin berkembang pada saat itu. Kemudian dilanjut pada 2004 yaitu ditemukannya Facebook. Tentu saja kita sudah tahu Facebook itu apa, yaitu situs jejaring sosial yang terkenal hingga saat ini. Kemudian dilanjut pada 2006 yaitu ditemukannya Twitter, sebuah situs jejaring sosial yang dapat berhubungan atau bercurahan hati secara lebih bebas. Kemudian pada 2010 dan 2012 ditemukannya Instagram pada iOS dan 2012 Instagram pada Android. Instagram merupakan situs jejaring sosial agar kita bisa berbagi foto dan maupun video. Kemudian pada 2011 ditemukannya Line dan Google Plus, yaitu merupakan cikal bakal untuk Line, dan Google Plus merupakan cikal bakal Google untuk saat ini. Kemudian kita lanjut ke pengaruh. Pengaruh yang pertama yaitu
pada pemerintah. Dengan adanya media sosial, memungkinkan pemerintah berinteraksi secara langsung dengan masyarakatnya, baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku maupun memberikan informasi penting dengan cepat seperti potensi terjadinya bencana. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat melihat secara langsung dampak dan opini publik tentang kebijakan yang telah dikeluarkan. Selain itu, akses langsung publik secara online kepada pemerintah menjadi faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang transparan. Kemudian dilanjut pada politik, yaitu hal ini mempermudah tereksposnya generasi muda pada agenda-agenda politik di Indonesia secara umum, seperti halnya pada saat pemilu tahun 2019 lalu yang semakin menguatkan pengaruh sosial media dalam lingkup politik. Kemudian dilanjut pada penggunaan pada bisnis. Penggunaan media sosial pada pebisnis, baik itu dalam riset pasar, komunikasi ataupun promosi produknya. Informasi yang didapat dari media sosial sering kali digunakan para digital marketer untuk mengidentifikasi tren atau untuk bisnis model mereka. Kemudian yang ketiga yaitu data mining. Data ini umumnya berisi informasi umum pengguna seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pada dampak. Dampak yang pertama yaitu disparitas. Disparitas merupakan menurut KBBI yaitu perbedaan jarak yang secara umum bisa kita artikan sebagai kesenjangan. Kesenjangan yang dimaksud di sini adalah kesenjangan seseorang untuk mendapatkan informasi. Orang yang tinggal di daerah terpencil, orang miskin, dan orang dalam usia senja akan memiliki kesulitan untuk mengakses informasi dari internet. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya akses internet, tidak memiliki perangkat pendukung seperti smartphone, dan ketidakmampuan menggunakan teknologi yang ada bagi lansia. Yang kedua yaitu kesehatan fisik dan mental. Hal ini disebabkan oleh masalah yang disebut dengan information overload, di mana seseorang mendapatkan informasi yang sangat banyak dan tidak mampu lagi untuk memprosesnya. Kemudian yang ketiga yaitu new narsisme. Salah satu sisi gelap dari media sosial adalah lainnya narsisme jenis baru. Tidak banyak orang yang mengorbankan hal penting hanya untuk mendapatkan pengakuan secara online. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.